Hebatnya orang Sumatera Utara. Kupakai cakap Jawa, menjawab dia. Kupakai cakap Batak, menjawab dia. Kupakai cakap Minang, menjawab dia. Dan orangnya itu-itu aja. Kalau ada Kapolda berhasil di Sumatera Utara, itu sudah lulus fit and proper test, maka berhasil di tempat yang lain. Itu standar. Kalau ada Panglima berhasil di Bukit Barisan, maka berhasil di tempat yang lain. Kalau ada gubernur berhasil di Sumatera Utara, itu berarti berhasil di tempat yang lain. Betul? Bukan aku yang menjawab, aku bertanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita jaga kebinekaan ini. Siap jaga Sumatera Utara, siap jaga kebinekaan, siap jaga toleransi, siap jaga NKRI. Takbir. Kenapa menggelegar ceramah Ustadz Somad? Padahal dari mulai hari Jumat di Mandailing Natal, hari Sabtu di Tapanuli Selatan, hari Ahad pergi pula sampai ke Labusel, dan hari ini terakhir hari yang keempat di Sumatera Utara di Medan. Kenapa suaranya masih menggelegar? Dikasih Pak Gubernur lah pula tadi makan siang pakai apa lauknya itu tadi? Pokoknya terasa aku menyala di dalam. Pas aku sudah membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, yummy. Rupanya Pak Gubernur tak makan siang karena dia sedang berpuasa hari Senin. Tapi bukan berarti dia puasa hari Senin bawaannya 6L, lemah, letih, letoy, loyo, lunglai, macam mau mati. Kalian tengok tadi dia waktu menyanyi, kalau ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Pas bertakbir tadi dia pula yang bertakbir, Allahu Akbar gitu. Kupikir karena puasa, Allahu Akbar. Bangga tak kalian jadi orang Sumatera Utara? Bangga tak kalian menjadi orang Medan? Allahu Akbar. Jangan mau dipecah belah hanya karena masalah remeh-temeh sepele sebesar upil. Siap? Siap? Ini Badan Kontak Majelis Taklim BKMT masih baca Yasin? Masih? Ada orang yang menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan baca Yasin? Ada. Kenapa pula kalian tak ada? Apakah Yasin itu Al-Quran? Yasin itu Quran apa Koran? Yasin itu Quran. Yang Koran itu waspada. Kecuali ada orang meninggal dibacakannya waspada. Ini kan dibacakannya Yasin. Bukalah tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakanlah pada orang yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an ala siratim tanzilal litudhira qawman ma undhira aba'uhum fahum. Saya sedang mengetes, masih hafal tak orang Medan surat Yasin? Masih hafal rupanya. Di tempat lain orang baca Yasin ini tak jelas pangkalnya, ujung-ujungnya aja. Starjaon fayakun. Pindah rumah baca Yasin, orang meninggal baca Yasin, anak lahir baca Yasin, ada orang sakit baca Yasin. Kenapa muci Yasin yang dibacakan? Buka tafsir Ibnu Katsir di muqaddimahnya, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, perkara yang susah, perkara yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Somad,
orang tua kami, kawan kami, sahabat kami, laki kami, bini kami yang kemarin sakit di ruang ICU, sesudah kami bacakan Yasin, alhamdulillah Pak Ustadz. Macam mana? Meninggal dia Pak Ustadz. Dua gondangnya, kalau tak sehat mati. Mimdate mataya bawati koid. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa mesti membaca Yasin? Kenapa bukan surat yang lain? Kalau Al-Baqarah kepanjangan, dibaca Yasin. Karena Quran itu punya hati, hatinya Yasin. Kenapa ibu-ibu ini yang ramai? Karena hatinya sudah tersentuh dengan Pak Gubernur. Betul? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Jawabannya so sweet. Yang senyum anak-anak pramuka aja, macam paham aja kalian. Kalian tak usah dulu cerita masalah hati nih, cukup tepuk pramuka. Nah udah itu aja lah dulu. Yang lain-lain tak usah kalian urus lagi. Pramuka, Praja Muda Karana. Kenapalah kalian pramuka ini mesti pokok kelapa? Kenapa tak pokok sawit? Kenapa mesti pokok kelapa? Karena pokok kelapa ini dari akar sampai ke pucuknya bisa dipakai. Betul? Batangnya untuk tiang rumah, akarnya untuk memasak, sampai kepada pucuknya. Pucuknya apa itu? Pucuknya untuk janur. Selama janur kuning belum melambai, masih milik bersama. Pucuknya untuk Idul Fitri, Idul Adha, untuk dibuat ketupat. Buahnya keluar kelapa ini luar biasa. Air di bawah, hujan, batok kelapa, bisa pula isinya air. Dan saya termasuk orang yang paling suka minum kelapa muda. Yummy. Buah kelapa, masya Allah, tabarakallah. Batok kelapa. Orang barat mau masak daging kambing, apa namanya? Barbecue. Dan yang paling bagus, paling panas adalah batok kelapa. Arang, briket, batok kelapa. Sumatera Utara ini pantainya pinggir laut, maka paling banyak pohon kelapa. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tapi santan baru dapat dengan proses yang panjang. Kelapanya mesti jatuh dari pohon yang tinggi, batangnya menjulang ke atas langit.